Itu yang gue kecewa banget sih. Kenapa lo rusak momentum bagus ini gitu? Dan akhirnya menurut lo jadi blunder. Ya blunder lah. Yang udah nangis kan air matanya masuk lagi. Gimana? Bagaimana situasi dan sosok seorang Pak Jokowi saat ini? Jokowi itu gurunya politik itu. Legenda politik lah pokoknya. Ya lagi-lagi harus cari pasangan yang kaya kalau gue. Jadi Pasangan yang kaya ya? Gitu. Soal wali kota ya, gue harus cari pasangan yang kaya. Gue kayak pernah denger gitu, pernah cari pasangan yang kaya terus akhirnya minta balik duitnya gitu kan. Keren. Jadi dalam rangka lo menjalani karir lo di politik, siapa yang bakal lo tiru, Ahok atau Anies? Gue akan menjadi Anies Ahok gitu. Karena di statement dia di komisi terakhir dia bilang kalau Ahok sama Anies calon berpasangan, Iya. perfect combo ya. Tapi memang lucu sih ya. Kadang-kadang kalau ngelihat packaging nggak sesuai dengan. Maksudnya udah keren. Prabowo kemarin di TikTok rame banyak yang nangis. Oh, ya. Bagus udah. Jangan dirusak gitu loh. Kenapa malah ngomong yang nggak perlu? Yang mana yang nggak perlu? Ya ngomong di depan pendukungnya sendiri ngomong. Oh iya. Yang soal tanah lah. Ya kenapa lo rusak karakter yang udah bagus simpatinya. Kalau sentimennya udah bagus ke lo nih. Ya kenapa lu nggak bisa nahan 1 bulan aja gitu. Nanti setelah Februari lu mau ngomong apa kan selesai udah gitu. Itu yang gue kecewa banget sih. Kenapa lo rusak momentum bagus ini gitu. Dan akhirnya menurut lo jadi blunder. Ya blunder lah. Yang udah nangis kan air matanya masuk lagi. Gimana? Jadi ini bener berubah gak sih ini orang? Ini bener gemoy gak sih sebenarnya gitu? Bagus, sentimennya udah keren banget loh. Oke. Udah maksimal gitu. Jadi menurut lu benar adanya bahwa debat yang terakhir kemarin menguntungkan seorang Prabowo? Iya iyalah. Kalau mau dilihat TikTok buka aja yang nangis berapa orang itu. Yang nggak di TikTokin berapa orang yang nangis? Banyak. Tapi tak kenapa ya bro? Ini kan kita ngobrol ya sharing ya. Kalau gue ngelihatnya kenapa ini hanya jadinya jadi kayak sah-sah aja dilakukan gitu. Karena strategi orang kan dalam perang kan selalu melihat kelemahan lawan gitu. Siapa nih maksudnya siapa nih? Ya kalau orang melihat kok Anies jahat ya gitu. Ngasih skor dengan tertawa begitu gitu. Oh boleh aja, nggak ada yang larang. Silakan mau ngomong apa aja, di Amerika juga lebih kejam kan debatnya. Cuman kan masalahnya mau menang debat atau menang pemilu. Mau menang di Twitter atau mau menang pemilu kan gitu. Banyak yang nggak rasional di sini kan. Gue pun juga kadang-kadang nggak rasional gitu. Mau menang yang mana? Mau menang debat atau mau menang pemilu kan gitu. Anies kan kenapa awalnya bagus juga elektabilitasnya? Karena image-nya kan ditindas, ditekan oleh rezim. Sama aja tuh. Terus dia berubah jadi menekan Prabowo. Sama-sama karena alasan aneh kan sebenarnya. Iya juga sih. Jadi ya memang yang dari paling dulu kemakan ya. Dari pertama kali Anies deklarasi, image dia kan adalah image yang ditekan. Ya. Akhirnya banyak orang yang suka, orang yang nggak suka sama Jokowi suka sama Anies. Akhirnya jadi alternatif kan? Jadi alternatif. Ya nggak rasional juga dong. Suka sama Anies hanya karena dia ditekan. Pernah waktu di GBK pas Persija juara dia mau turun nggak dikasih. Itu kan juga sentimen yang bagus buat Anies kan. Dan nggak rasional juga kan. Sama. Nah ngomongin soal debat kemarin, apa yang harusnya dikoreksi dari debat? Lo nonton kan berarti ya? Nonton. Apa yang harusnya dikoreksi dari debat presiden kemarin? Ya, harusnya atau debat sebelum-sebelumnya lah? Pertanyaannya kurang jelas lah. Contoh pertahanan ngomongin Rohingya kan bisa. Biar jelas itu ngomongin Rohingya biar konkret maksud lo. Biar konkret itu loh. Jangan yang terlalu ngawang lah. Biar orang yang nggak ngerti pun gampang ngikutin. Gue kan juga nggak ngerti pertahanan kan. Ya udah ngomong dulu Rohingya. Soalnya tiga-tiganya ngasih penjelasan kenapa bisa masuk Rohingya segampang itu misalnya. Lebih konkret kan. Kenapa di Aceh ada yang demo misalnya. Siapa yang ada yang gerakin kah demonya, misalnya katakan yang lebih konkret di Twitter tuh isu-isunya, ya itu aja yang jadi pertanyaan. Tapi kan selamanya akan yang ditanya ya akan yang jadi
yang jadi sasaran empuk ya petahana dong, eksekutif dong. Yang menjalankan eksekutif maksud gue. Iya, petahana kan ditanya Prabowo, tapi kan Anies Ganjar juga harus ngomong tentang Rohingya menurut dia gimana. Kedepannya mau diapain. Oh, jadi maksud lo harusnya diberikan studi kasus yang konkret. Iya, jangan cuma sekedar ya saya nanti mau bikin 5.0, 7.0 Rohingya gitu maksudnya. Lebih konkret gitu. Dan kadang Gen Z nggak butuh hal yang ngawang-ngawang ya bro. Iya, itu sih pertanyaannya. Kalau ekonomi ya mungkin juga nanya yang lebih konkret lagi. Semuanya yang pertama pasti yang pertama. Yang kesejahteraan. Kalau yang kedua kan perekonomian. Perekonomian. Kalau yang pertama tuh apa tuh? HAM. Ya kalau HAM mungkin emang ini yang pertahanan ini Rohingya kan berharap masuk. Ya misal katakan ada yang bela Rohingya. Tapi katakan juga buka juga faktanya bahwa pengungsi terbesar di Indonesia bukan Rohingya doang. Ya kan itu kan lebih konkret kan. Ada juga misalnya yang nggak suka Rohingya misalnya capres ini. Ya buka juga datanya kenapa dia nggak suka Rohingya, kan lebih jelas, lebih enak gitu loh. Jadi lo tahu sebab akibatnya jadinya kan. Iya, dan lo tahu dia berpihak dia mau ngapain gitu. Contoh Palestina gitu ya. Palestina ya bagaimana kebijakan internasionalnya gitu. Ya, gimana yang lebih konkret ya? Mungkin yang lebih konkret lagi gitu. Kalau Rohingya kan benar-benar jelas udah masuk ke Indonesia nih, jadi konkret banget tuh. Itu sih yang paling konkret yang dilewatin, yang benar-benar udah di Indonesia gitu. Nah, kita ngomong soal situasi politik di negara ini kan, dibilang panas, mungkin yang panas mereka aja gitu ya. Kalau gue lihat didingin juga nggak juga gitu. Tapi banyak orang yang akhirnya sekarang sentimen dengan seorang Jokowi, punya sentimen dengan seorang Jokowi. Menurut pandangan seorang Bro Gamal gitu. Bagaimana situasi dan sosok seorang Pak Jokowi saat ini? Jokowi itu gurunya politik itu. Legenda politik lah pokoknya. Itu yang Prabowo mesti belajar menurut gua ya. Jokowi ini bagaimanapun dia kesel sama orang, dia nggak pernah out of karakter. Kalau karakternya udah pokoknya merakyat dan memang diam aja, dia diam aja, mau diapain juga, dikatain sana sini segala macam, dikatain depan muka juga. Dia nggak pernah nunjukin kesel kan, dia nggak pernah tiba-tiba begitu acara kelar terus besoknya dia bergumam di tempat lain, nggak pernah diem-diem aja. Itulah guru politik terhebat itu. Dia mendalami perannya dengan selama berapa belas tahun dia nggak pernah out of karakter gitu. Orang mungkin punya rasa nggak suka sama orang, pasti Jokowi juga nggak suka sama beberapa orang lah. Tapi kan dia bisa stay di karakter dia, itulah gilanya, kerennya gitu. Itu sih, gue juga harap gue bisa punya kemampuan itu ya. Kalau gue berpolitik tuh itu penting banget itu. Karena banyak pemilih yang milih gara-gara itu gitu. Gara-gara hal kayak gitu banyak kan. Ya Jokowi menunjukkan kalau mau A ya A, ya B gitu kan. Ya termasuk dengan pilihan dia akhirnya berseberangan dengan partai. Kita nggak ngomong dia pilihan ya. Sorry. Maksud gue adalah sikap yang ditunjukkan gitu. Tapi dia kan nggak pernah ngomong bagaimana juga. Iya. Tetap aja dia berstatement gitu. Tetap aja dia bilang netral ya, dia tetap seakan-akan netral kan gitu. Bagus, jago dong. Benar-benar stay di karakter dia gitu. Gak kecewa sedikit pun? Gua biasa aja sih kalau gua. Gak gimana-gimana ya. Jadi terhadap apa situasi politik yang saat ini terjadi, termasuk dengan keputusan MK yang meloloskan anak seorang Jokowi, yang akhirnya meloloskan anak seorang Jokowi mencalonkan diri. Ya tentu nggak. Jadi concern nggak di lo? Nggak adil lah untuk ngefavoritin orang tertentu kan. Cuman gue sih sejujurnya biasa-biasa aja. Ya toh itu nggak terlalu ngaruh ke gue juga secara pribadi gitu. Jadi gue nggak terlalu gimana-gimana sih, sejujurnya aja. Gue juga nggak bisa pura-pura kecewa supaya menjadi anak muda demokrasi. Toh gue nggak merasa demikian gitu. Gue mau bilang gue senang juga, gue nggak senang juga, biasa aja gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu sih. Lo tuh memang orangnya nggak suka basa-basi. Iyalah, maksudnya apa karena misalnya tapi nggak, gue jujur gue harus belajar sama lo karena public speaking lo tuh to the point banget orangnya. Ya gue bosen, capek kalau gue misalnya harus ini melanggar begini. Ya kalau emang di hatinya ngomong gitu nggak apa-apa. Kalau yang hatinya nggak begitu tapi pura-pura begitu kan capek juga. Tapi yakin gak lo dengan cara lo berkomunikasi kayak gini, lo bisa diterima orang banyak yang biasa banget menghadapi politisi yang itu PR berat
negeri ini. Oh bukan PR berat lo ya? Ya bukan gua lah. Lo kan stay on the karakter lo kan? Itu kan tugasnya presiden baru. Dan gua harap nanti presidennya, dan gua harap ya mungkin kalau gua harus memilih yang bisa membantu karir gua ke depannya, mungkin menurut gua Anies. Karena Anies dia tanpa partai, dia pindah-pindah bahkan. Terlihat oportunis ya. Ya mungkin Anies akan baik buat karir gua kalau dia menang. Mungkin dia akan konsen ke pendidikan. Dan tanpa sadari lo itu oportunis juga ya? Gue oportunis. Bukan gimana ya? Oportunisnya tuh lebih kayak yang ngapain capek-capek gitu. Maksudnya kalau bisa gak capek gitu kan. Kalau dunia relationship tuh friends with benefit banget gitu. Ya. Kenapa enggak maksudnya gitu? Ya selama menguntungkan ya kenapa gini, enggak? kalau gue ini kata-katanya Fahri Hamzah. Entah di mana tapi gue pernah denger. Iya. Kalau di politik jangan kita itu minta-minta bantuan sama orang. Bikin kita dibutuhin sama orang gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kita dibutuhin tahun ini sama partai A, ya kalau partai itu mau bantu kita buat nyalonin kita, kenapa enggak? Tahun depannya sama partai B, ya kenapa enggak? Toh win-win kan, gue bantuin dia menang, dia bantuin gue menang. Daripada gue harus mengabdi di satu tempat gitu loh. Meskipun ada orang beranggapan lo jadinya nggak loyal dong. Gue loyal sama ideologi gue, bukan sama partai. Ya terus terang bahwa kalau gue nanti kapan-kapan diusung sama partai, misalnya jadi calon wali kota, ya dia bantuin gue itu partai, udah gitu aja. Bukan karena gue sama dia suka atau gimana. Jadi ya, sepanjang menurut lo partai itu sudah tidak lagi menguntungkan buat lo, ya sah-sah aja lo pindah dan cabut. Kenapa tidak? Ya gitu sih. Gue jadi ini terdiam. Nah tapi kan gini, kenapa gue nyalek sekarang? Meskipun gue tau gue gak bakal menang. Karena gue pengen jadi track record gue. Bahwa gue orangnya gak pernah berubah. Bahwa gue bakal sama aja sampai tahun berapapun nanti. Omongan gue ya begini. Yang gue perjuangkan pasti benang merah sama aja gak bakal berubah. Siapapun nanti junjungannya, siapapun nanti partainya, gue gak bakal berubah. Itu dijamin track recordnya akan gak pernah berubah tuh. Dan kita bersyukur jejak digital tuh selalu ada kan? Iya, partainya boleh berubah. Junjungannya boleh berubah. Tapi yang diomongin tidak akan pernah berubah gitu. Dan lo memberikan pilihan kepada orang yang mau milih lo, ya milih orangnya bukan partainya. Yeps. Ya lo pilih gue karena ideologi gue, karena manifesto politik gue misalnya, karena apa gue perjuangkan. Ya mau partainya apapun gak penting gitu. Ya. Sehingga kalaupun orang kecewa, ya kecewanya sama lo bukan sama partainya kan. Ya kalaupun nanti misalnya harus ada kompromi sama partainya pun, selama itu kompromi yang masuk akal, selama itu kompromi yang legal, kenapa enggak kan gitu. Ya saling membantu. Dia butuh apa, gue butuh apa gitu kan. Selama itu legal, kenapa enggak? Oke. Ada yang ingin disampaikan sama anak muda saat ini, Gen Z saat ini, dalam menghadapi kontestasi politik? Apa ya? Bukan kontestasi deh, pemilu 2024 gitu. Nggak ada sih, bingung mau ngasih soal sama apa ya. Kalau gue bilang pilihlah yang begini. Lo kan sebenarnya ya Gen Z akhir ya, lo Gen Z akhir. Gue milenial. Lo milenial akhir. Milenial akhir. Yang gapnya nggak terlalu jauh lah sama Gen Z gitu. Ya kalau gue harus bilang pilihlah yang begini gini. Terlalu cringe juga ya, terlalu sok bijak juga sebenarnya. Jadi nggak ada. Lo kan sebenarnya dibilang powerful, udah powerful banget gitu. Media lo punya sendiri, followers lo banyak, meskipun pasti ada hatersnya, tapi kan yang ngagumi lo juga ada gitu. Lo bisa dibilang ya KOL gitu, penyeliar, influencer gitu ya. Buzzer. Beda lagi gak sih kalau buzzer? Buzzer nggak selalu buruk lo buzzer lo. Iya, benar. Bisa buzzer produk gitu kan? Bisa ya, benar. Itu emang ada yang endorse kan, buzzer produk. Ya KOL produk kan buzzer ya sama. Iya, benar. Dalam rangka tadi, bukan tanggung jawab lo juga sih, menginfluence orang. Tapi apa yang mau lo sampaikan dari kegiatan aktivitas konten lo dan lain-lain? Dari konten gue sih cuma satu, yang gue sampaikan pokoknya anti feodalisme, udah begitulah. Ya kita harus nggak sudi bayar pungli. Itu udah anti feodal banget tuh. Itu yang paling konkret yang bisa kita lakukan kalau kita datang ke minimarket yang ada punglinya. Lu katakan lu nggak sudi bayar pungli gitu sih. Kalau ada aplikasi Jaki misalnya, ya kita laporkan lah ada pungli di sini, entah dibaca atau enggak, ya pokoknya itu harus, ya palingnya kita harus sadar bahwa
jangan kita maklumin pungli, maklumin feodal gitu sih. Karena itu ganggu gue banget sih. Sejujurnya itu ganggu kehidupan gue setiap hari. Tetangga-tetangga yang suka parkir sembarangan itu kan juga feodal. Seakan-akan ngerasa itu tanah punya dia gitu. Dia bilang dia akamsi segala macam, toleransi bertetangga segala macam, nggak penting, padahal itu semua kan dia ngelanggar peraturan. Mau buka undang-undang manapun itu salah gitu. Mau buka undang-undang lalu lintas, undang-undang apapun semuanya salah. Yang benar ya yang nggak feodal gitu. Dan sadisnya itu dibiarkan kan? Dan sadisnya itu dimaklumi dengan embel-embel akamsi, dengan embel-embel toleransi bertetangga, dengan embel-embel segala macam. Udah biasa di sini gitu ya. Ada mobil biasa pakai strobo, nggak boleh, undang-undangnya mengatakan nggak boleh. Lu ngapain pakai strobo? Ngapain lu ngelakson gua gitu? Kalau gua diklakson begitu pasti gua halangin mobilnya. Termasuk caleg-caleg yang pasang baliho di luar ketentuan. Ya itu bisa gue apain lah, nggak mungkin gue copot juga kan. Nyari ribut kalau gitu. Tapi gue tuh penasaran kan, di PKPU kan menjelaskan bahwa lo wajib mencabut mandiri. Gimana caranya? Nah justru itu, tapi ada punishmentnya bro, penjara dan lain-lain lah, kalau nggak salah denda kalau nggak salah. Iya akhirnya kan maklum. Ya itu masalahnya. Nah makanya gue agak lucu aja, agak hipokrit kan kalau ngomong caleg itu tujuannya untuk nantinya dia akan mendiskusikan perda, menegakkan ya kebijakan-kebijakan di saat mengawali prosesnya justru tidak. Ya kalau gue sih gue akan menyuarakan tentang Disub dan Pol PP pokoknya. Razia Pak Oga itu Pol PP. Razia ngembesin ban itu kerjaan Disub. Kesian banget Pak Oga di seluruh Jakarta kalau dia jadi caleg. Iya pasti. Jadi target gue bukan memakmurkan orang, gue pengen ada yang dihapuskan gitu loh. Ya itu ya suruhlah gubernurnya kasih pekerjaan yang layak. Bukan tugas gua yang ngasih pekerjaan kan, tugas gubernurnya lah. Kalau gue jadi wali kota 2029 ya, program gua adalah dalam 5 tahun gua akan memaksimalkan kinerja Disub dan Pol PP. Dan image-nya akan bagus di tangan gua tuh. Sekarang image-nya kan buruk. Seakan-akan orang semua nggak suka Disub, seakan semua orang nggak suka Pol PP. Karena ya dikatakanlah ada oknum-oknum yang bikin jelek nama Disub, nama Pol PP. Tapi segimanapun jeleknya image penegak hukum mata kita, akan lebih jelek, tetap aja bakal lebih jelek image-nya preman-preman, gangster-gangster gitu. Jadi kalau kita mau negakin anti feodalisme, butuh penegak hukum yang trustworthy dulu gitu loh. Jadi kalau itu program gue tuh kalau jadi wali kota, itu image-nya bakal bagus dalam 5 tahun pertama. Kalau perlu sampai nih warga cinta sama mereka dan ikut nyumbang, bantuin, ngelaporin kayak ngapain kayak gitu loh. Ya oknum-oknum nggak jelasnya kita gilas dulu gitu. Oke. Relate sih. Terakhir mungkin contoh yang lebih konkret lagi. Lu mau ngurangin macet. Lu bikin banyak program macam-macam. Terlalu susah, terlalu rumit. Di busway itu, di jalan Transjakarta. Coba lu naik di Kuningan sampai ke Ragunan. Di Kuningan agak mampet. Di Mampang ke Ragunan lebih lancar. Kenapa? Karena di Mampang ke Ragunan pauganya sedikit. Nggak sebanyak di Kuningan ke Mampang. Pauga itu menghancurkan esensi BRT, bus rapid transit. Rapid itu kan cepat, mesti kan steril. Ngapain ada pauga itu bantuin muter sembarangan? Jadi nggak rapid lagi. Kalau busway-nya nggak cepet, siapa yang mau naik busway? Jadi hilang esensi orang buat naik Transjakarta kalau dia kena macet juga. Termasuk juga orang-orang yang masuk ke jalur busway ya, itu juga orang-orang kampret itu mesti ditilangnya ETLE, jangan pakai petugas, ETLE aja biar bangkrut udah, biar pemasukan buat Pemda, buat Pemprov. Oke. Itu akan gue suarakan juga sih. Iya, bagus sih. Gue tunggu deh. Kalau lo beneran jadi wali kota, kalau bisa daerah Bekasi ya, karena gue tinggal Bekasi. Gue lahir di Bekasi. Nah, cocok nih kita. Ya di Depok, gue kuliah di Depok bisa juga. Tangsel, gue sangat paham Tangsel, boleh juga sih. Meskipun kalau Tangsel bau dinastinya lebih kenceng. Ya mungkin menjadi wakilnya juga boleh. Oh iya. Selama perjanjiannya gini, meskipun gue wakil misalnya kasih gue tugas di tempat yang gue mau lah. Jangan gue jadi ban serep doang. Kasih gue di tempat-tempat yang tadi tuh. Masalah perhubungan gue mau lah. Tangsel, lu pernah Tangsel? Pernah dong. Dari terminal Lebak Bulus ke Unpam itu kan macet yang luar biasa gila. Memang
wacananya mau bikin MRT. Ya. Tapi ya MRT-nya bakal jadi nanti. Sekarang lagi mengandung, ibunya mengandung, jadinya nanti pas anaknya kuliah. Iya, betul. Kan masih jauh banget kan. Maksudnya kita nunggu 20 tahun buat nunggu MRT. Apa tuh yang mesti dikerjain? Apa mungkin bikin semi BRT atau segala macam gimana ya? Itu kan perlu nggak mungkin ditunggu 20 tahun gitu loh. Jadi lo mau yang cepet aja, yang bisa bantu saat ini dulu apa gitu? Yang cepet dan gampang dihilangkan kalau ntar MRT jadi. BRT itu nggak terlalu mahal, gampang dihilangin juga ntar kalau udah ada MRT-nya. Jadi solusinya menurut gua katakanlah misalnya angkot versi steril jalurnya gitu, apa gimana lah. Tapi lo memahami kan bahwa sejujur-jujurnya orang, maksudnya sebersih-bersihnya orang pasti dia akan keluar modal dan itu nggak kecil gitu. Oh nggak apa-apa. Saat memang udah dirasa yakin buat all in ya all in. Dan lo siap untuk itu. All in itu kan modal itu kan nggak harus selalu duit doang. Duit setengah, popularitas setengah, kreativitas berapa persen bisa kan? Oke. Ya lagi-lagi harus cari pasangan yang kaya kalau gue. Jadi pasangan yang kaya ya? Gitu. Soal wali kota ya, gue harus cari pasangan yang kaya. Gue kayak pernah denger gitu, pernah cari pasangan yang kaya terus akhirnya minta balik duitnya gitu kan. Keren. Langkah yang tepat. Dia nggak punya duit tapi punya popularitas. Kenapa enggak? Gue setuju. Gue banyak setuju dengan Anies. Langkah-langkahnya. Gue kira lu tuh awalnya pendukung Anies karena lu pernah pakai baju Anies Baswedan. Oh ya, pakai aja baju kan. Oh gitu. Dalamnya baju Ganjar itu. Iya. Anies politisi yang hebat kok. Oke. Gitu. Politisi yang secara politik ya lincahnya Anies ya top lah. Nah nih kita berandai-andai jika Anies Baswedan terpilih jadi presiden Indonesia, apa ekspektasi terbesar lu pada seorang Anies Baswedan? Ekspektasi gue adalah pokoknya dia programnya, filosofi dia buat negara ini harus bisa melahirkan banyak the next Anies Baswedan, the next Jokowi yang memang timbul dari bukan siapa-siapa. Karena gue butuh itu kan. Yang bukan ketua partai, yang bukan anaknya siapa. Yang memang dia punya popularitas. Karena gue butuh itu tuh. Gue butuh zaman dimana popularitas itu penting gitu. Dan jadi lebih menarik dibanding sekadar turun-turun nyiram-nyiram orang gitu. Gue butuh zaman ya. Kalau Anies menang harapan gue dia bisa membantu lahirnya orang-orang seperti dia lagi gitu. Cukup sukses kan Anies menurut lo memimpin Jakarta? Di Jaksel sukses. Di Jaksel lo mau pakai opsi apa? Semua ada. Opsi Marti semua, Busway, Jaklingko ada semua. All Jakarta. Enggak sebagus Jaksel. Jaksel paling bagus. Di Jaksel oke. Di Kemang berubah. Di Lebak Bulus jelas rumah dia bagus. Banjir Lebak Bulus hilang. Dia bikin ruang limpah sungai segala macem. Di Jaksel top. Dia yang gue suka Anies adalah dia orangnya memang orientasinya itu ke public transport. Itu penting karena lu mau bikin jalan sebagaimana banyak juga nggak ada gunanya. Tetap macet juga. Masih banyak yang kurang. Tapi langkah awal filosofisnya udah oke lah. Buat sekelas gubernur oke. Di antara Ahok sama Anies? Gue tetap pilih Ahok sih. Kalau buat Jakarta sekarang butuh orang kayak Ahok sih. Buat dulu di Kampung Melayu banjir satu badan zaman gue SMP. Karena banyak orang bantaran kali tinggal. Anies nggak bisa. Anies itu politisi, dia nggak bisa ngerelokasi secepat Ahok. Iya. Anies kan lihai, dia harus bersih namanya untuk relokasi orang. Kalau Ahok main hajar aja, ya Ahok the best. Tapi Ahok bukan politisi yang lincah. Ahok pleset mulu malah. Ahok tuh banyak mengeluarkan hal-hal yang nggak harusnya dikeluarkan gitu. Dia secara politik dia kurang jago. Jagoan Anies lah kemana-mana. Jadi dalam rangka lo menjalani karir lo di politik, siapa yang bakal lo tiru, Ahok atau Anies? Gue akan menjadi Anies Ahok gitu. Karena di statement dia di komisi terakhir dia bilang kalau Ahok sama Anies calon berpasangan, perfect combo ya. Lu butuh gilanya Ahok, tapi lu juga butuh lihai juga seperti Anies. Itu penting menurut gua. Jadi nggak bisa kayak Ahok full. Itu udah nggak panjang karirnya gitu loh. Jadi Anies lihai, harus saya akui Anies itu level di bawah Jokowi lah. Tapi ya sekarang yang paling hebat Anies lah secara politik. Ya karirnya mulus kok. Iya. Mulus. Bahkan tadi lo bilang siapa yang punya duitnya kan?
Gue nggak tahu dia begitu apa enggak. Kalau gue begitu. Kalau gue maunya begitu. Kalau Anies gue nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau gue maunya begitu. Ada yang kaya udahlah, kita join aja. Oke. Gitu. Let's see, mari kita lihat nanti Bro Gamal akan bermuara di mana. Iya. Apakah dia akan menjadi seorang anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta di Komisi B, ataukah dia aja ketawa, Bro? Lu aja ketawa ya. Gue masih belum ngeluarin kartu truf gue. Nah terakhir nih, kartu truf gue ada nanti di tanggal 1 Februari gue akan keluarkan tuh. Itu stand marketing terbesar gue nanti akan gue Dalam keluarkan. rangka mendukung lu sebagai caleg atau Sebagai caleg dan sebagai tim saya Pilgub nanti. Pokoknya tahun ini tuh ada kartu truf yang akan gue keluarkan yang harusnya bisa mengkatrol elektabilitas gue itu. nanti disiarin di Kompol aja ya? Di relay boleh nggak? Biar orang nunggu di ngomong politik. Enggak, Gitu lah. Dia cukup oportunis. Cek di Spotify. Cek di Spotify. Oh, I see. Baik. Siap. Ya. Apa dia akan bermuara jadi anggota legislatif atau dia jadi tim sukses? Dan boleh calon-calon yang akan berkontestasi menjadi Pilgub DKI, Ya. boleh coba mulai tawar-menawar dengan Bro Gamal. Nggak perlu mungkin. dibayar. Nggak perlu dibayar. Oh ya? Nggak perlu dibayar. Ini memang kayaknya soal money nggak isu sih. Gue gak masalah sama duit. Yang penting dealnya jelas. Kalau menang gue dapat apa gitu loh. Bukan dapat duit, bukan jadi komisaris BUMD, bukan. Iya, Gue mau iya. pekerjaan. Gue mau pekerjaan, itu pokoknya. Oh. Gue butuh pekerjaan di balai kota. Gitu sih. Sukses Bro Gamal. Thank you, terima kasih banget. Thank you Udah banget main nih, lagi ke membawa ngomong politik. Undang-undang. Iya. Ya. Gue udah cukup kewalahan menghandle seorang Bro Gamal karena orangnya straight to the point banget. Gue baru kali ini ketemu narsum straight to the point Lu banget. pengennya yang muter-muter supaya lu dikit nanyanya gitu. Apa gimana? Enggak juga sih. Gue suka. Basically gue tuh suka banget orang yang menjunjung tinggi efektivitas komunikasi. Yap. Ya biar cepet aja sih. Biar cepet, terus kemudian biar message-nya sampai ke orang lain gitu ya. Meskipun gue suka memperpanjang buat durasi. Oh. Oke. Gue akan lakukan apa yang orang nggak lakukan. Oke. So anti mainstream aja. Iya, bener. Thank you, good luck. Oke, Yeah, makasih banyak Besti Ngompol udah nonton konten Ngompol episode kali ini. Jangan lupa di subscribe YouTube Peto Network dan sosial media ngomong.politik. Sampai jumpa pada konten Ngompol berikutnya. Thank you.